Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faikoto Amalia Zahra dari kelas KP5D. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Di pertemuan kemarin di tanggal 11 November 2025, kuliah dilakukan secara online karena adanya akreditasi di jurusan BKI. Kelompok 7 membawakan dua berita. Berita pertama tentang pinjaman online kembali merenggut nyawa yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Lala Chandra Nabila sebagai news anchor. Kedua, Cindy Sivanur Kolbi sebagai reporter. Ketiga, Padil Gibran Permana alias Bribtu Anton Suripto sebagai Kapolres Kota Serang. Dan yang keempat, Patullah Ramdan alias Endan sebagai saksi atau adik kandung dari tersangka. Yang kedua, membawakan berita tentang perampokan terjadi di rumah kontrakan yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Lala Chandra Nabila sebagai news anchor. Kedua, Cindy Sivanul Kolbi sebagai reporter. Ketiga, Padil Gibran Permana alias JP sebagai penghuni kontrakan. Dan yang keempat, Fatullah Ramdan alias Patu sebagai RT setempat. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang, kecuali Faiz Abdurrahman sedang berhalangan masuk dikarenakan sakit. Pertama, Cindy Sivanul Kolbi sebagai moderator. Kedua, Yoga Oka Saputra sebagai presentator pertama. Ketiga, Ahmad Abuzar sebagai presentator kedua. Keempat, Nazma Fitriani sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir, Ahmad Sajid Hidayat sebagai presentator keempat. Kelompok 7 menyampaikan presentasi dengan judul Jurnalisme, Investigasi, dan Masyarakat Demokrasi di Indonesia dan di Dunia. Pendahuluan, demokrasi menentukan jurnalisme independen sebagai pilar keempat untuk mengawasi kekuasaan. Namun, era digital membawa tantangan besar. Hoax, disinformasi, dan tekanan politik mengancam kualitas informasi publik. Tanpa jurnalisme profesional, masyarakat kesulitan membuat keputusan tepat dan demokrasi melemah. Kondisi jurnalisme di Indonesia. Kondisi jurnalisme di Indonesia dijamin secara hukum oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Namun, praktiknya masih menghadapi tekanan politik, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis. Kondisi ini dipengaruhi oleh konsentrasi kepemilikan media yang membatasi keberagaman dan independen informasi. Dan di era digital, akses informasi juga dapat dibatasi atau diputus oleh pemerintah melalui Undang-Undang ITE yang berpotensi menempatkan media sebagai watchdog kekuasaan, berperan mengawasi pemerintah, korporasi, dan institusi sosial sekaligus melindungi kepentingan publik. Namun, kondisi tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dominasi kepemilikan media, dan di informasi digital. Jurnalisme global. Kondisi jurnalisme secara umum di dunia hampir sama dengan Indonesia meski latar belakang sejarah dan politik berbeda. Media tradisional kini tidak lagi satu-satunya sumber informasi karena internet memungkinkan masyarakat mendapat berita cepat dan
terhubung ke berbagai sumber. Perubahan ini mendorong konvergensi media agar tetap relevan, namun juga menimbulkan tantangan seperti persaingan yang mengorbankan pengecekan fakta, berita sensasional, dan audiens yang terpecah-pecah. Meski demikian, prinsip utama jurnalisme akurasi, independensi, kebenaran, dan keberpihakan pada kepentingan publik tetap menjadi landasan wajib dan inti pekerjaan jurnalistik sebagai alat pengawasan kekuasaan. Internet mengubah cara informasi diproduksi dan disebarkan. Media tradisional bersaing dengan kecepatan digital, sering mengorbankan akurasi untuk kecepatan. Regulasi halus melalui legislasi, tekanan ekonomi, dan kontrol kepemilikan menggantikan sensor langsung di berbagai negara. Dan jurnalisme investigasi dalam demokrasi. Pertama, watchdogs kekuasaan, mengawasi dan mengungkap korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta praktik ketidakadilan yang merugikan publik. Yang kedua, informasi mendalam, menyediakan laporan terverifikasi yang membantu masyarakat memahami isu kompleks dan membuat keputusan tepat. Dan yang ketiga, suara terpinggirkan, memberi platform kepada kelompok marginal dan menyoroti kegagalan sistem yang mengancam kepentingan publik. Kasus nyata efektivitas jurnalisme investigasi. Majalah Tempo berhasil membongkar jaringan korupsi dan konflik kepentingan pejabat publik melalui liputan investigatif mendalam. Laporan ini tidak hanya membuka kesadaran publik, tetapi juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak kejahatan putih. Hambatan jurnalisme investigasi terbagi menjadi 4. Pertama, keterbatasan sumber daya. Liputan investigasi memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Tetapi model bisnis media modern mengutamakan kecepatan klik. Yang kedua, tekanan politik dan keamanan. Jurnalis menghadapi intimidasi, ancaman hukum, bahkan kekerasan ketika meliput isu sensitif yang menyentuh kepentingan kekuasaan. Yang ketiga, dominasi kepemilikan media. Pemilik media dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu dapat mengintervensi arah pemberitaan investigatif. Dan yang keempat, disinformasi digital. Propaganda terorganisir dan berita palsu di media sosial memaksa jurnalis bekerja lebih keras dalam verifikasi sumber informasi. Buat jurnalisme investigasi menjaga demokrasi terbagi menjadi 5. Pertama, independensi media, memastikan redaksi bebas dari intervensi pemilik modal atau aktor politik dalam menentukan agenda liputan. Yang kedua, perlindungan hukum jurnalis, menyediakan mekanisme hukum kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman kriminalisasi dan kekerasan. Yang ketiga, pendanaan transparan, mengembangkan model pendanaan alternatif seperti crowdfunding dan donasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada iklan. Yang keempat,
peningkatan kapasitas, melatih jurnalis dalam riset data, verifikasi fakta, keamanan digital, dan teknik investigasi modern. Dan yang kelima, kolaborasi lintas media, menjalin kerjasama antar redaksi dan lembaga masyarakat sipil untuk proyek investigasi berdampak besar seperti Panama Papers. Kesimpulannya adalah kondisi jurnalisme di Indonesia secara hukum dijamin oleh kebebasan pers Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Namun praktiknya masih menghadapi berbagai tekanan, termasuk tekanan politik, intimidasi, kekerasan terhadap jurnalis, konsentrasi kepemilikan media, dan pembatasan akses informasi di era digital. Secara global, jurnalisme menghadapi tantangan serupa akibat perubahan digital, persaingan kecepatan berita, dan resiko informasi tidak akurat. Prinsip dasar jurnalisme, akurasi, independensi, dan keberpihakan politik tetap menjadi landasan utama. Jurnalisme investigasi berperan sebagai pengawas kekuasaan, watchdog, membongkar korupsi, menyajikan informasi mendalam bagi publik, dan melindungi kepentingan kelompok terpinggirkan. Hambatan seperti disinformasi digital mengurangi efektivitasnya, penguatan independensi media, perlindungan hukum, pendanaan transparan, peningkatan kapasitas jurnalis, kolaborasi lintas media, dan dukungan aktif masyarakat serta institusi pendidikan sangat penting agar jurnalisme investigatif dapat berfungsi optimal dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.